Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayat ini tadi kalau kita terjemahkan bebas adalah Allah berjanji akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang banyak ilmunya, orang-orang yang menuntut ilmu dengan ketinggian derajat tentu berbeda-beda. Para ulama yang tinggi tentu sangat tinggi, kita yang biasa-biasa itu sudah menjadi kewajaran. Baik, jamaah rahimahullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa rela melangkahkan kaki dan hati kita ke tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, yang thalabul ilmi ini juga termasuk ibadah. Bahkan thalabul ilmi itu adalah ibadah yang paling afdol setelah ibadah wajib. Karena efek orang berthalabul ilmi, mencari ilmu itu, ketika dia beribadah pakai ilmu itu nilainya tinggi dibandingkan orang yang tidak punya ilmu. Beribadah dari pagi sampai zuhur sampai sore lagi, kok ibadah terus? Apa enggak cari yang lain? Sehingga pada zaman para sahabat dulu ada orang-orang seperti itu, ditegur-tegur, dan Rasulullah juga memberi wejangan bahwa ibadahnya orang yang berilmu sesaat itu lebih hebat nilainya daripada ibadahnya orang bodoh berjam-jam. Ya, tentu kalau bodoh itu ada sebabnya kenapa dia melakukan itu tanpa ilmu dan lain-lain. Baik, mudah-mudahan Masjid Al-Huda memberi sarana kepada kita untuk berajang thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini juga merupakan sedekah dari para takmir, dari yang mengelola senen, kemudian persiapan-persiapan yang lain, sehingga kita hadir di sini dalam kondisi nyaman, aman, tidak kelaparan karena ada Pak mantan RT yang menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-26. Hadis ke-26 ini runtung sekali dengan hadis ke-25 dulu. Dulu juga bicara tentang segala sesuatu menjadi bernilai sedekah. Sedekah umum. Untuk yang hadis ini adalah sedekah khusus. Kalau saya lihat di buku yang satu judulnya aneh, di buku Al-Wafi juga judulnya aneh. Judulnya adalah As-Sulhu mendamaikan orang yang berantem sama adil terhadap mereka. Judulnya gitu. Sehingga kita punya judul sendiri bahwa hadis ini adalah khusus. Anwa'u shadaqatil jismi.
ini adalah amalan-amalan guna untuk menyedekahi badan kita. Badan kita ini secara anatomi sudah dipastikan terdiri dari 360 sendi. Ya, nanti kita di halaman keduanya. Untuk sekarang kita baca terlebih dahulu karena hadisnya pendek, kita baca bersama. Kalau minggu yang lalu hadisnya 3 halaman, habis waktunya. Baik, pertama saya baca dulu, nanti kita membaca bersama-sama. An Abi Hurairah, monggo. An Abi Hurairah. Qala Rasulullah kullu sulami minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini shadaqatun wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu alaiha au tarfa'u lahu mata'ahu shadaqatun wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa bi kulli khutwatin tamsiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari tentu dari Bukhara, Imam Muslim dari Nisaburi. Kalau Imam Bukhari utaranya sungai, kalau Imam Muslim selatannya sungai. Hampir periwayat hadis dari sana. Enggak ada perawi hadis dari Melayu, apalagi dari Indonesia. Hafalannya enggak bagus. Yang bagus itu memang orang-orang daerah Pakistan. Dulu waktu saya di kelas, hampir seluruh kosakata yang ada di buku itu halaman 134 semuanya dihafal. Ketika ustadz bertanya, langsung dihafal teksnya itu. Ada ustadz yang puas, ada ustadz yang enggak. Kalau orang Indonesia ditanya, enggak baca pun bisa, karena ngarang walaupun salah. Makanya enggak ada yang jadi perawi hadis. Baik, kalau kita terjemahkan hadis ini tadi dari Abu Hurairah, satu-satunya perawi hadis yang sering dibenci oleh kaum Syiah, karena bapak ini hidupnya sebentar dengan Rasul, tapi meriwayatkan hadis terbanyak karena nggak mau pisah dengan Rasul kemanapun. Rasul masuk kamar mandi juga ditungguin di luar, sampai-sampai ketika masih di kamar mandi ada orang ngasih apa gitu, Rasul dari kamar mandi datang ke situ. Ya Rasul, kenapa nggak wudu dulu? Mau makan nggak wudu dulu? Emangnya mau sholat? Sampai segitunya. Abu Hurairah meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, kullu sulami, setiap sendi minan nasi manusia, alaihi wajib atas sendi-sendi itu shadaqatun, untuk disedekahi. Kapan? Kulla yaumin, setiap hari. Tatlu'u fihi syamsu, manakala hari itu masih terbit
matahari. Kalau sudah hari kiamat nggak terbit lagi, berarti nggak perlu sedekah. Kita udah bingung babak belur kalau ngadepi hari kiamat. Satu, disedekahi di setiap hari. Jenis sedekahnya apa? Pertama, takdilu baina isnaini. Takdilu, Anda adil menghukumi, ya kalau sekarang yang lagi santer panas adalah kasus pembunuhan Yosua ya. Sekarang hukumannya sudah jelas. Kalau itu hukumannya betul, maka hakimnya sama dengan bersedekah. Kalau menghukuminya dengan hukum yang adil. Hukum yang adil nyawa dengan nyawa, bukan nyawa di penjara seumur hidup. Apalagi nanti ada gerasi puluhan tahun, urusan dia. Takdilu baina isnain. Anda adil mendamaikan orang, itu nilainya shadaqatun, bahkan nanti nilainya tinggi sekali. Yang pertama jenis sedekah. Yang kedua, wa tu'inur rajula, Anda menolong orang. Di sini nggak ada kata-kata muslim, pokoknya orang. Ada orang tabrak di jalan, jatuh ketindih motor, dia wanita, yang ada hanya Anda sendiri, ya angkat motornya, jangan angkat orang. Habis diangkat dompetnya diambil. Tu'inur rajula, menolong siapapun. Kalau di Arab yang digambarkan fi dabatihi, menolong orang terhadap kendaraannya. Fatahmiluhu, barangnya diangkatkan ke binatang itu, alaiha au tarfa'lahu mata'ahu. Pokoknya kalau ada orang, nah, kalau sekarang kan banyak ibu-ibu bawa sepeda ontel, membawa jerami berat sekali, ya. Apalagi kalau naik mereka itu jojolokan apa Pak? Kalibata. Kita ngelihat nggak tega, mau didorong ya gimana, nggak didorong apa? Ya bagusnya kalau Anda baik sekali, motornya berhentiin, Anda dorong apa? Ibu itu. Kalau mau. Shadaqatun, itu sedekah. Yang ketiga, wal kalimatut thayyibatu, ungkapan-ungkapan kata yang baik, zikir, seperti kita habis sholat, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar dan lain-lain. Itu kalimat yang baik. Ketika ketemu orang yang baik kita salam, dia juga jawab salam. Itu kalimat yang baik. Juga masuk sedekah. Selanjutnya, wa bi kulli khutwatin tamsiha ila sholati. Setiap Anda melangkah jalan menuju sholat, entah itu jalan kaki atau naik kendaraan, shadaqatun, dianggap juga sedekah. Jalannya, bukan sholatnya. Sholatnya nilainya lain lagi. Kita jalannya saja. Kaki kanan menambah kebaikan, kaki kiri gogrokkan dosa. Jadi kalau orang sering ke masjid itu dosanya apa? Nol. Kecuali dosa-dosa gede, ngambil ayam orang, ngambil apa lagi. Wa tumitul adha, menyingkirkan sesuatu yang ganggu. Kalau zaman dahulu pohon berduri. Kalau di Arab tuh dulu adanya pohon selalu berduri. Kalau nggak berduri sudah dimakan unta habis. Bahkan unta saja bisa memakan pohon berduri. Itu memang unta itu binatang paling unik dan binatang yang paling bisa dicurigai karena banyak jin merasuk di dalamnya. Makanya kita nggak usah nimbun apa? Unta. Tumitul adza anitorik. Duri. Kalau di sini kan di tengah jalan ada mangga, nggih Pak nggih. Ada pelok, ada apa meneh?
itu kita simpar nilai sudah sodaqotun, tapi nyimparnya jangan ke tetangganya, nanti kena pintu kacanya malah dosa. Baik, ini sekilas makna hadis ini tadi, bahwa hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Pertama, kita punya ros, kita punya sendi. Yang sendi itu wajib disedekahi. Cara menyedekahi banyak caranya, di antaranya yang tadi. Hadis ini diusung oleh Imam Muslim tentang apa? Manusia terdiri dari 360 sendi tadi. Di dalam hadisnya jelas sekali. Khuliqal insanu ala sittina wa salasumi'ati mafsolin. Manusia itu dibentuk dari 360 sendi. Fafi kulli mafsol, setiap sendi itu wajib ada sodaqotun, sedekahnya. Ya, jadi sudah ada 2 hadis yang bicara tentang wajibnya sendi disedekahi. Kalau nggak disedekahi banyak efeknya. Sendi, kalau sendi kita 360, kalau setiap harinya baru bisa bersedekah ke sendi 350, ada 10 sendi yang nggak kebagian apa? Sedekah itu nanti akan dikuasai oleh jin nakal atau setan. Kalau itu diduduki, lama-lama kita kewalahan. Efeknya nanti sendi itu yang alirannya kemana? Entah alirannya ngantukan, entah alirannya malas ke masjid, entah alirannya apa? Nggak mau serawung dengan orang lain. Ya, kita lihat nanti. Baik, di dalam Al-Wafi ada 4 hal besar yang diangkat. Yang pertama, beliau mengangkat tentang Al-Qudrah Al-Ilahiyah, kekuasaan Allah yang hebat itu di dalam apa? Fi khalqi idhamil insan, di saat mencipta tulang-tulang manusia, wa mafasilaha, dan sendi-sendinya. Wa khuliqa fi ahsani taqwim, Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Kita sudah tahu itu ayatnya banyak. Ya. Dan bentuk manusia yang sangat bagus ini itu membuat Azazil. Azazil itu jin soleh, jin baik sekali. Tapi ceritanya dari mana ya? Panjang kali lebar. Ya, sebelum Allah menciptakan manusia jutaan tahun, Allah sudah menciptakan jin. Kata Allah, saya akan lempar kamu di bumi. Siap. Yang penting syaratnya satu, saya nggak dilihat oleh makhluk lain, apalagi manusia nanti. Ya. Jadi jin memang takdirnya dicipta untuk dilempar ke muka bumi, tidak bisa dilihat. Setelah bertahun-tahun beranak pinak, maka mereka ada yang jahat, ada yang baik. Yang baik biasanya melawan yang jahat, terjadilah pertumpahan darah yang hebat sekali. Maka Allah bilang ke malaikat, sikat mereka, habisi. Maka malaikat pun turun menghabisi mereka, para jin tadi. Hampir seluruhnya terbantai kecuali yang kabur-kabur. Dan ketika malaikat mau kembali ke langit, mendapatkan bayi jin yang kecil, dibawa, dididik sampai jadi bagus sekali, sampai taat sekali, soleh sekali, diberi nama Azazil. Sehingga Azazil ini sekolahnya di langit sana, dibimbing oleh senior para malaikat.
Karena saking baiknya Allah pun kasih fasilitas sayang banyak dan diberi tugas Anda sebagai kepala jin untuk ngurusi jin yang masih ada. Jadi dia terbang ke Eropa, terbang ke Jawa, ngurusi jin yang ada saat itu. Sampai akhirnya Allah bilang kepada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru, tolong carikan tanah ke bumi. Maka malaikat pun mencari tanah di 4 penjuru dunia. Ada berwarna putih, apa boleh? Hitam, coklat, satu lagi apa? Putih. Sehingga dari bentuk-bentuk tanah yang dikumpulkan tadi lahirlah aneka macam manusia. Ada kulit hitam, ada kayak kita, sabun apa kita? Enggak hitam, enggak putih. Ada Eropa, ada Afrika. Ya, itu sesuai dengan karakter tanah yang dibawa oleh malaikat. Oleh Allah, tanah itu dibikin patung lama. Ketika Allah menciptakan patung tanah berbentuk manusia yang luar biasa cakepnya ini, maka Azazil mulai hatinya bergolak. Hasidun, hasad itu apa? Waduh, ini kok ada makhluk kayak gini hebatnya, sementara kami jelek sekali. Allah gambarkan setan itu paling jelek mukanya, kayak di surat apa itu bicara tentang pohon zakum. Di neraka itu ada pohon itu, jadi kalau kita lihat itu kita senang, daunnya ngawe-ngawe, ada bunganya harum, senang kita lihat pohon apapun, kecuali pohon bunga apa Pak? Bangkai enggak enak. Selain itu enak semua. Tapi pohon zakum ini enggak enak. Kata Allah, tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin. Pohon zakum yang di neraka itu pucuk-pucuknya seperti kepala setan. Padahal kita nggak pernah lihat kepala setan. Kata penerangnya, di muka bumi ini yang paling jelek adalah kepala setan. Mungkin matanya keluar 2, hidungnya pesek, mulutnya jelek, giginya juga menakutkan. Itu barangkali gambaran tentang wajah setan. Ya, Azazil sakit hati dan bersumpah, kalau makhluk ini nanti hidup dan diserahkan ke saya, kayak saya ngopeni para jin di muka bumi itu, maka akan saya remas makhluk ini biar cepat apa? Hancur. Ya, lebih-lebih lagi setelah bertahun-tahun, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, baru Allah tiupkan roh hidup. Kemudian Allah menyuruh penduduk langit untuk sujud. Para malaikat sujud kecuali Azazil. Waktu itu belum ada iblis, yang ada Azazil. Azazil masih jin yang soleh, tapi hatinya sedang apa? Galuh, hasad, karena ada makhluk baru yang luar biasa. Nah, ketika disuruh sujud, malaikat sujud, dia nggak sujud. Kemudian ditegur Allah, kenapa nggak sujud? Ana khairun minhu. Saya kan lebih bagus daripada itu. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah busuk. Ada hitam, ada putih, ada coklat tadi. Azazil tidak mau sujud bukan karena apa-apa, tapi ada rasa takabur, ya takabbar. Kosakatanya adalah ana khairun minhu. Kalau di muka bumi ada orang yang merasa dengan tetangganya khairun minhu, berarti dia warisan apa? Warisan iblis. Itu dihapus. Jangan pernah merasa ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya, sudah takabur, nggak mau sujud, maka Allah pun marah. Seluruh fasilitas dicabut. Yang tadinya tubuhnya agak baik, ganteng dan lain-lain, kembali ke semula wajah jin yang jelek. Kemudian
diusir dari tempat itu. Dan saat itulah dia menjadi iblis, jatahnya neraka. Siap? Siap Tuhan. Dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, jangan engkau matikan aku sampai hari kiamat. Ini permintaan iblis. Permintaan iblis baru. Kenapa? Iblis baru ya. Ini awal mula iblis. Siap saya nanti masuk neraka. Yang penting satu, jangan engkau matikan aku kecuali sampai hari kiamat. Yang kedua, izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam. Iya, silahkan. Karena nggak akan ada yang bisa digoda kecuali yang nakal-nakal. Maka iblis pun terlempar ke bumi kembali, ikut para jin yang ada. Sementara Nabi Adam masih di surga. Pertanyaannya, gimana iblis bisa menggoda Nabi Adam? Ya, ini titik penting. Bagaimana iblis bisa kembali ke surga menggoda Nabi Adam? Iblis mencari binatang yang seluntra-seluntur. Apa Pak seluntra-seluntur? Masuk, keluar, masuk gitu. Itu yang diamati yang paling sering adalah ular. Maka iblis pun berunding kepada ular. Izinkan aku nyelonong di tubuhmu. Apa nyelonong? Merasuk di tubuhmu. Kamu masuk surga. Nanti di surga saya akan keluar menggoda Adam dan istrinya. Ular. Maka sejak itu ular punya apa? Punya orang nolong itu namanya apa? Ada orang jatuh, kemudian kita tolong dia. Kalau nggak ada saya mati. Berarti saya seakan-akan jadi apa? Jasa paling hebat, memberikan jasa paling hebat, ular. Makanya di muka bumi ini jin dukun-dukun itu pasti menggunakan sarana ular. Makanya hati-hati kalau di rumah kita ada ular, jangan langsung dibunuh. Dulu ada siapa langsung dibunuh, langsung keluarganya mati semua. Karena yang dibunuh ternyata bukan ular biasa, tapi ular dari jin. Kata Rasul, kalau kedapatan di rumah kita, terutama di tempat tidur kita, kok kita tinggal pulang dia tidur pakai bantal kita. Pernah ngalami itu Pak? Kalau nggak banyak wiridan nggak bakal. Kalau kita kan orang dohiri, orang biasa, syariati. Kalau orang-orang torikot banyak yang gini-gini. Ketemu apa? Kalau nggak torikot kebatinan. Kalau nggak kebatinan gato lucu. Itu akan banyak mengalami hal-hal seperti ini tadi. Karena sangat gampang ditrikung oleh intrik-intrik dari iblis tadi. Ya. Kata Rasul, kalau ada kayak gitu, diomongi saja ular itu. Waduh, kenapa Anda di situ? Itu tempat saya. Saya nggak bisa di situ kalau Anda di situ. Silahkan keluar. Kalau mau dinamakan, kalau Anda menganggap dia bagus, kalau orang Arab tuh manggil anak muda, kalau bagus itu Yusuf, ya Yusuf, sini, Ta'ala. Tapi kalau orangnya tua, ya Ibrahim. Anda anggap ular tadi apa kira-kira? Kalau Anda agak takut-takut, ya agak dihormati. Wahai Tuan, jangan setan lo, nanti malah Anda dikaprok duluan. Jadi dia punya hak. Apalagi kalau rumah Anda tinggal 3 bulan, itu yang berhak hidup di situ adalah jin. Seminggu saja jin sudah duluan. Kita harus nembung. Nembung apa nggih? Nembung. Ya kalau ada dia kita salam. Yang ada di ruang ini silahkan keluar karena akan saya gunakan, jangan ganggu. Kalau memang mau Anda di sini, silahkan cari tempat yang Anda tidak terganggu oleh saya juga tidak terganggu oleh Anda. Dan semua kloset kita itu isinya apa? Tumpukan jin. Kita nggak usah takut, yang penting doa-doa aja, masuk kamar mandi, ya Allahumma ini
Ya, masuk rumah bismillah. Ya. Kemudian iblis menjadi wayakunu aduwan nas, jadi musuh anak cucu Adam ila yaumil qiyamah, yang tidak mati hanya iblis. Kalau jin yang lain ada yang mati. Ketika bapak ibu bingung mau buang air panas, kebanyakan rebus wedang itu, nekat buang ke kloset, itu bahaya. Nanti malam anak dia kelojotan, ketika bapak ibunya datang ngamuk kepada kita. Ya, jangan buang air panas ke dalam kloset. Ya, yang nomor satu adalah kebesaran Allah menciptakan manusia yang paling super bagusnya. Hidung madep ke bawah, giginya nggak terlalu panjang kayak apa? Setan, sehingga bentuk manusia diiri oleh jin tadi. Yang kedua, Al-Wafi menyarankan kalau anggota tubuh kita itu sempurna, kan ada kan orang sempurna tapi nggak bisa ngomong, ada yang tangannya rusak, ada yang pendengarannya rusak, ada yang pandangannya rusak. Kalau kita yang ada di masjid ini semuanya Pak sempurna, maka hendaknya mensyukuri kesempurnaan itu dengan menjalankan hal-hal yang wajib, sholat, zakat, puasa, juga menjalankan hal-hal yang mustahab, yang sunnah. Mungkin sholat sunnah, puasa sunnah, atau sedekah. Itu untuk mensyukuri bahwa anggota yang rawan sekali tadi, rawan. Bagaimana nggak rawan? Kenapa Pak? Sendi 360. Kalau lepas sendiri kan ada di Eropa itu, di nggak tahu yang di Wafi atau yang di Al-Wafi mungkin ada keterangan bahwa ada dokter anaknya jarinya cacat, dokter ahli anaknya jarinya cacat, kemudian dibikin jari palsu. Betapa terkejutnya dia membandingkan antara jari yang asli dengan jari yang palsu, sehingga dia masuk Islam gara-gara meneliti apa? Kesempurnaan hubungan antara jari kita dengan apa? Kok kenapa sih jari bisa untuk mukul sesuai dengan apa? Kalau komputer belum tentu. Kalau kena konslet nggak mau sama. Kalau sendi kita nanti ada yang konslet, jadilah mungkin stroke, jadilah mungkin mati separuh dan lain-lain. Ya, jadi kita wajib mensyukuri anggota badan yang ada dengan sempurna. Caranya menjalankan yang wajib, karena Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia dan jin tadi itu tujuan untuk beribadah, walaupun cara ibadahnya mungkin berbeda-beda. Yang ketiga, aneka macam sedekah. Untuk sedekah badan kita tadi diantaranya adalah al-adlu bainal mutakhasimaini, mendamaikan dua orang yang berselisih. Terutama nanti kalau suami istri berantem ya susah sekali. Yang mau mendamaikan siapa Bapak? Kakaknya ibu atau kakaknya bapak? Pasti nggak akan adil. Orang yang bisa mendamaikan itu punya ilmu tinggi. Rata-rata orang nggak bisa. Kalau nggak percaya silakan, kalau ada orang berantem coba Bapak menghadiri dia, melerai. Kalau Bapak nggak bisa, mungkin Bapak malah ketonjok. Ini kamu membela dia, sehingga salah paham, malah Bapak kenapa? Duluan ditonjok. Jadi orang yang bisa mendamaikan itu punya ilmu, punya bakat mendamaikan, sehingga Pak pahalanya tinggi di halaman kedua. Yang kedua, i'anatur rajul, tadi membantu orang, apapun yang dibantu. Mungkin tetangga jemurannya kejemuran apa? Kehujanan, diangkatkan, luar biasa.
Al kalimah at-thayyibah, zikir, ungkapan-ungkapan baik, sambil jalan membaca sholawat, sambil jalan membaca tahlil dan lain-lain. Al-masyu ila sholat, menuju sholat tadi diniati. Terus itu tulisannya salah. Imatotul adza, imato tok bisa berubah kam, menyingkirkan gangguan jalan. Kalau di luar, kalau di Arab banyak duri, kalau di kita mungkin ada kerikil atau mangga di tengah jalan. Kalau kena motor bumper biasanya apa ya? Jatuh. Yang banyak adalah jalan legok apa? Lubang. Itu sangat mengerikan. Kita menghindar kadang kesamber mobil dari belakang, nggak menghindar ban kita Pak. Kadang gembos karena saking dalamnya. Nah, yang kayak gitu kalau mau jadi orang baik, bawa 1 kol pasir sama semen, ya, keliling seluruh jalan. Nanti kalau selesai datang ke Pak Lurah, Pak 1 kol Pak. Bagus sekali. Itu perlu dari tim kelurahan. Ya. Yang keempat, untuk menebus sedekah 360 sendi tadi, cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Ya. Tapi gak mudah kita menjalankan sholat duha, kecuali orang-orang yang punya niat setelah malam ini dengar, besok menyedekahi badan dengan sholat duha. Ya. Kemudian dari buku yang satu mengangkat bahwa fadilatus sulhi bainan nas, keutamaan orang yang bisa mendamaikan orang berantem. Berantem apa? Rebutan air di sawah, apalagi pohon dia daunnya jatuhnya ke sawahku, jadi tanamannya nggak bagus. Berantem. Ya. Kayak Nabi Sulaiman menyaksikan bapaknya sedang mengislah 2 orang yang berantem. 2 orang berantem itu, satu yang punya sawah, tanaman padi baru sebulan, yang satunya yang punya kambing, kambingnya banyak. Padi yang ditanam lebar baru sebulan tadi, maka dipangan kambing habis. Kalau padinya sudah 3 bulan, baru makan 3 batang sudah kenyang Bapak. Ini baru sebulan, baru enak-enaknya, jadi 1 kotak habis. Maka dilaporkan kepada bapaknya Nabi Sulaiman. Ketika 2 orang itu keluar, Nabi Sulaiman nunggu di luar, dipanggil, Pak, apa yang diputuskan? Waduh, saya kecewa ya, Mas. Apa? Kambing saya diambil dia. Terus ya sudah, dia ngambil manfaat dari kambing saya, diperah dan lain-lain, karena tanaman dia dimakan oleh kambing saya. Berarti nanti akan kambing saya dibawa dia selama 1 panen itu 3 bulan atau setahun. Ya, gitu saja. Iya. Oke. Kemudian datang ke dalam, ayo ikut kami, ikut saya. Dua-duanya ikut saya. Pak, saya usul menjatuhkan hukumannya jangan gitu. Bagaimana? Kalau kambing dia dikasihkan yang punya tanaman rusak tadi, oke. Sekarang yang punya kambing ngapain? Menurut saya, tanaman sisa yang dimakan kambing tadi itu jatahnya dia, jatahnya yang punya kambing, karena kambingnya sudah milik dia. Seberapapun hasilnya jadi milik dia. Kenapa gitu? Yaitu ijtihad saya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya daya hikmah luar biasa. Di antaranya ini tadi yang diangkat di dalam Al-Quran. Saya mungkin ya di surat Luqman mungkin, tentang hebatnya hikmah daya nalar Nabi Sulaiman mendamaikan 2 orang, dua-duanya apa? Lega itu apa? Puas. Ketika yang jadi hakim bapaknya, yang satu nggak puas, yang punya kambing nggak puas. Kambing saya 3 bulan dibawa dia, saya ngapain? Mau minum saja nggak punya nanti saya. Ya.
menjadi pemisah, menjadi hakim. Kalau bagus nilainya sedekah, kalau jahat ya nanti di akhirat dituntut. Ya, dalilnya wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Dalam surat Al-Hujurat, kalau ada orang mukmin berantem maka fa aslihu, damaikan. Anas berkata, man aslaka baina isnaini, orang yang bisa mendamaikan dua orang, a'tahu Allahu bikulli kalimatin, maka Allah akan menilai setiap kalimat yang disampaikan kepada orang tadi apa saja, berapa kosakata, setiap katanya seakan-akan dia membebaskan budak. Saking hebatnya menjadikan orang berantem menjadi tidak berantem. Ini nggak sembarangan orang bisa, kepukul bisa. Wa qala ba'dul ulama yang lain juga menimpali tentang ini, man aroda fadl abidin fal yuslih bainan nas. Kalau ingin menjadi hamba yang hebat, maka jadilah orang yang bisa mengislah dua orang yang berantem, sehingga tidak ada di antara mereka al-adawatu wal baghdha, tidak ada dendam, tidak ada saling bermusuhan. Ya, percekcokan yang sering terjadi di muka bumi di antaranya adalah asulku baina azzawjah, mendamaikan dua pasang yang berantem. Sekarang artis atau apa berantem dan lain-lain. Bainal usrah, kalau di Magelang itu gara-gara banyak beban ke anaknya malah meracun orang tuanya. Orang tuanya kaya, nggak bagi-bagi warisan, orang tuanya dibunuh. Makanya jadi orang tua juga harus bijak. Jangan membagi harta ketika sudah meninggal, itu membuat apa? Ribut anak-anak. Namanya nggak warisan, ya nggak apa-apa. Ketika hidup bagi anaknya 4, udah jatahnya ini. Juga jangan terlalu ringan. Semua harta bagikan ke anak-anaknya, orang tua nggak dapat lagi. Nanti kalau sakit yang ngurusi siapa? Repot lagi. Ya. Sebagian dibagikan ke anak-anak, sebagian juga untuk dirinya, sehingga tidak membuat bingung anak-anaknya. Bainal jar, antara tetangga, wanas, antara manusia yang lain. Yang kedua, hadis tadi memberi pelajaran kepada kita bahwa al-hasu ala muawanatil insan, dianjurkan untuk menolong manusia. Rasul pernah berkata, ad-dhaifu amirur rabbi. Orang lemah itu ketika bepergian naik onta dijadikan sebagai seakan-akan dijadikan sebagai pemimpin. Kenapa? Kebutuhan dia hendaknya dibantu oleh orang yang lain. Orang lemah, orang pincang nggak bisa naikkan barang ke kendaraan atau ke unta orang lain yang mau wudu ke sungai, kalau dia kakinya hanya satu ke sungai nanti nggak balik ke atas kejebur, maka diambilkan air. Mau masak nggak bisa, dimasakkan. Berkenaan dengan ini Syekh Utsaimin berkata, "Lau wajadta insanan alat tariq," ya sering kita dapatkan. Ya kadang nggak enak juga ya, ada orang jalan mau kita hampiri, kita boncengin, kita nggak tahu. Kalau Anda lakukan itu bagus sekali, kalau mungkin. La wajata insanan ala thariq, kalau Anda mendapatkan orang di jalan, wa talaba minka antahmilahu, dia nyetop minta diboncengin atau apa untuk mengantarkan kemana, dan Anda membawanya, fa innahu yaqulu min babil ula, maka yang Anda lakukan itu adalah kelakuan yang istimewa. Tadi ada orang jalan kaki dari mana jauh, kemudian Anda berhenti, kemudian Anda
boncengin. Kemana Pak? Tujuannya sama-sama. Ayo bonceng. Ini Anda orang hebat sekali. Walakin kata beliau, hal yajibu alaika an tahmilahu awla, kata Syekh Utsaimin, ketika mendapatkan kayak orang kayak gini, apakah Anda wajib membawa atau tidak? Maka jawabnya, in kana fi muhlikatin, kalau enggak Anda bawa dia mati di tengah apa gitu, mungkin bisa dimakan macan atau apa, maka apa? Fi muhlikatin wa aman taminhu, kalau Anda tinggal dia hancur, kalau Anda bawa Anda aman, wajaba alaika antahmilahu, maka Anda wajib membawanya, liinqadhihi, menyelamatkan dia minal halakah, dari kehancuran tadi. Jadi diinterogasi dulu, cek KTP-nya. Fa'ilam takman, kalau setelah Anda amati, Anda merasa nggak enak, ini kelihatannya matanya, sorotan matanya beda. Orang-orang jahat itu sorotan matanya kan beda kan Pak? Beda dengan orang yang apa? Beda. Makanya kalau ketemu orang apa-apa, pandang mata dia. Kalau dia berbuat akan jahat, pasti apa? Tunduk, karena dia membawa jin, sementara kita non jin. Kalau sama-sama jin berantem dia, dan nggak berani minta tolong sama-sama jin. Fa'ilam ta'man min hadhihi ar-rajul, kalau Anda curiga, fala yalzimuka an tahmilahu, maka Anda tidak diwajibkan untuk membawanya. Mislu takhafu an laka, Anda takut ketika Anda goncengkan ternyata Anda ditusuk dari belakang, nggak usah dibawa. Ya, wali ta'awun fadha'il, dalam unsur ta'awun ini ada keutamaan yang luar biasa. Yang nomor satu adalah haqqullah alaihi, Allah menganjurkan semua manusia untuk at-ta'awun. Dalilnya banyak sekali di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Di antaranya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang banyak sering terjadi kalau anak muda tolong menolong tuh kalau mau sama-sama mencuri apa? Kalau di kampung nyolong buah nopo-nopo. Yang kedua, annahu sababun lil quwwah. Orang tolong menolong itu akan melahirkan kekuatan. Makanya kalau orang muslim itu bersatu, yang takut setan manusia. Kalau jin biasa. Kalau umat Islam itu bersatu, yang takut setan manusia. Setan itu jahat, manusia ya manusia, berarti manusia yang jahat. Itu melebihi jin. Wala tanazamu fatufsilu wa tadhabu rihukum. Kalau Anda bercerai-berai, maka yang ada adalah lemah, gampang dipites oleh lawan. Kalau bersatu, kuat. Ta'awun. Yang ketiga, annahu sababun lima'unatillah, menjadi penyebab mendapatkan ma'unah, pertolongan. Maka Nabi hajati akhihi, kalau ada orang yang hobinya menolong orang lain, kanallahu fi hajatihi, maka Allah selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Kadang kita nggak sangka-sangka karena ya tadi, karena Allah mengutus malaikat untuk menjaga kita, karena kita sering berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, fadlu al kalimah at-thayyibah annaha shadaqatun. Tadi sudah kita singgung, kalimat-kalimat yang baik itu diantaranya kassalamu, mengucapkan salam, waraddus salam, watasmiyatul atis, ketika bersin mengucap apa?
Alhamdulillah. Itu namanya tasmiyatul atis. Yang dengar yarhamullah. Yang bersin ucapkan. Sekali bersin itu mendoa bolak-balik. Beda dengan orang non muslim. Ketika bersin pun ucapannya apa? Paku sing. Kasihan. Kita tinggal mengucap alhamdulillah saja, pahalanya banyak. Ya. Wa zikrullah. Kita masih terlalu sedikit untuk dikatakan ahlu zikri. Yang banyak berzikir biasanya orang-orang tarekat. Zikir pada Allah sehari semalam kadang 1000, 2000. Kalau kita kan habis sholat hanya 99. Itu pun sudah sambil pegang-pegang apa? Handphone gitu ya. Jadi Pak Musuh. Ya, kita kalah jauh kalau tentang zikir. Wal amru bil ma'ruf, ini yang mulai berat. Kalau dari 1, 2, 3, 4, 5 itu hanya untuk pribadi. Kemudian wal amru bil ma'ruf, menyuruh berbuat baik. Ini yang sering dilakukan oleh jamaah tabligh, nyuruh orang berbuat baik. Ayo Pak, sholat ke masjid, sudah waktunya sholat. Bagus. Yang susah wanahyu anil mungkar, melarang orang untuk berbuat jahat. Ini nggak ada yang berani. Dulu yang berani FPI. Kalau ada orang ronda kok main gaple ditambah judi, besok gadunya dibakar. Kalau di Solo gitu dibakar. Besoknya lagi dicek yang bakar siapa. Sana itu rumahnya, ganti rumahnya dibakar. Nah, membakar tempat ronda, efeknya rumahnya terbakar. Ini berbuat nahi mungkar, melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini jangan. Ya. Anda lihat orang mabuk, Anda tempelin ceplos, berdarah-darah. Ya. Bapaknya nanti malam bakar rumah. Nah, kayak di NTB itu ya Pak ya. Ya karena dakwahnya begitu, jadi ya bikin masyarakat apa? Kayak orang kalau dengeri ceramahnya MTA, radionya dibanting. Karena kita dengar telinga kita apa? Panas gitu ya. Ya. Jadi ini agak berat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pahalanya besar sekali, sangat besar. Apalagi kalau di dunia ini kita bisa berhasil membuat orang yang hobinya berbuat mungkar kemudian tobat, kemudian baik, itu pahalanya luar biasa. Enggak setiap orang bisa melakukan itu rezeki apa? Harta karun bagi penemunya. Al-kalam at-thayyib, ya. Omongan yang baik, alladzi yaqbalullah, ya. Kama qala ta'ala ilaihi yas'atul kalimut thayyibu wal amalu as-shalihu yarfa'uhu. Wa afdalu dzikri, zikir yang paling hebat adalah ucapan la ilaha illallah. Walaupun nanti ada kelompok pengajian yang menyingkat menjadi Allahu, disingkat lagi menjadi apa? Kalau kita dengarnya kalau orang gila, iya, karena kita nggak tahu ilmunya. Bagi mereka yang ada ilmunya bisa, makanya kita hati-hati terhadap mereka. Ya. At-tasbihu, ucapan subhanallah. At-tahmidu, ucapan alhamdulillah. At-takbiru, ucapan Allahu Akbar. Tasbih, tahmid, takbir sudah tiap hari kita lakukan 5 kali. As-sholatu ala nabi, mengucapkan sholawat kepada Nabi yang sering kita terlena. Kata Nabi, man sholla alayya wahidatan, barang siapa yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad 1 kali, maka sallallahu alaihi asran, maka Allah mengucapkan Allahumma sholli ala
hadzal rajul. Ya Allah, sholawat itu hal-hal yang baik. Kalau Allahumma sholli, ya Allah limpahkan kepada dia hal-hal yang baik. Kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkan hal-hal yang baik kepada Nabi Muhammad. Hal-hal yang baik. Kenapa kita setiap sholat mengucap kayak gini? Kita kan nanti di hari kiamat amalan kita itu nggak sebanding kalau minta jatah surga. Nggak sebanding. Kalau nggak sebanding ya nggak masuk surga. Tinggal satu perkara, kita itu disafaati, dikasih rekomendasi oleh Nabi atau enggak. Yang akan dikasih rekomendasi oleh Nabi, orang-orang yang banyak mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ucapan sholawat sangat hebat. Bukan kita saja, Allah dan malaikat juga mendoakan Nabi Muhammad. Di dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini hebatnya perkataan sholawat. Tentu kita menjadikannya sebagai bacaan. Yang keempat, fadlul masyi ilal masjid. Keutamaan menuju ke masjid itu apa sih? Pertama, kullu khutwatin ilal masjid shadaqah, ya. Annahu min asbabi mahwil khotoya. Kita menuju ke masjid itu merontokkan dosa-dosa kecil. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa' bihi darajat wa yasabatu. Maukah engkau aku tunjukkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajatmu. Qalu, mak para sahabat, bala ya Rasul, iya. Maka sabda Nabi, isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan kalau berwudu. Aturan wudu kan kalau nyuci tangan sampai sikut, lebihkan saja sampai atas sikut. Ketika basuh kaki, di bawah mata kaki itu nggak digosok-gosok. Kalau orang hitam nggak basah ke aliran. Kalau kita basah, ya isbal, sempurnakan wudhu alal makarih. Terus wa kasratul khuta ilal masajid, banyak-banyak ke masjid. Wantidoru sholat ba'da sholat, nunggu sholat dari sholat yang lain. Di sini ada 3, menyempurnakan wudhu, banyak menuju masjid, juga menunggu sholat dari sholat yang lain. Yang ketiga, fungsi ke masjid, anakula khutwatin tamhu sayyi'ah wa ukhra taktubu hasanah. Langkah kita yang kanan dapat pahala, yang kiri merontokkan dosa-dosa kecil. Man roha ilal masjid, man roha ila masjidil jamaah fakut watun tamhu sayyi'ah, satu langkah menghapus dosa. Wakut watun taktubulahu hasanah, satu langkah ditulis kebaikan. Terakhir, yang kelima, fadlu imatatil adza anit thariq, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu jalan. Sedekah. Keutamaannya adalah 1, menyingkirkan gangguan. Tadi kalau di Arab duri, kalau di sini batu, mangga, jeglungan. Nah, jeglungan ini perlu modal, nggak cukup disimpan. Kedua, orang yang mau melakukan itu menandakan dia punya iman baik, min alamatil iman. Kalau kita jalan di depan ada batu sekepel, nggak disampar, itu apalagi biar aja, nanti kan ada yang jatuh. Yang seneng kan dokter, rezekinya siapa? Dokter dan bengkel. Ya, al iman bid'un wasid wasabun subhan fa abdullah qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Iman ada 70 cabang, yang paling tinggi adalah orang yang istiqomah dengan la ilaha illallah. Yang paling rendah
nyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Ketika min asbabi dukhulil jannah, orang nyimpar duri, nyimpar batu tadi, itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah, qala Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Kata Nabi, aku diperlihatkan seseorang ada di surga. Fi sajaratin qata'aha, sebabnya hanya dia memotong pohon yang menghalangi jalan. Min dhahri tariq kanat tu'zil muslimin. Ya kalau ada pohon jatuh lebar nggak dipotong, nggak nunggu dari apa Pak? FBR apa? Ya kelamaan banyak orang yang ngantri, ya menyebabkan masuk surga. Yang keempat, min asbabil maghfirah, mendapatkan ampunan. Bainama rajulun yamsi bitariqin wajada husnan syauqin ala tariq. Kita di jalan mendapatkan duri tengah jalan atau batu, kemudian disingkirkan, fa'akharahu fasakarallahu lahu, sampai Allah pun berterima kasih kepada dia, faghafara lahu, dia diampuni. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini tadi hadis yang memberi pelajaran kepada kita hal-hal yang banyak. Yang pertama-tama adalah bahwa Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang sempurna. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ciptaan yang sempurna tadi, kalau ingin sempurna, kalau ingin lebih sempurna, harus dikasih apa Pak? Sedekah. Sedekahnya banyak sekali tadi. Banyak sekali. Mau sedekah betulan ya nggak apa-apa, ada sedekah. Nggak pakai modal bisa, ada yang sedekah harus menggunakan modal. Tadi kalau menutup jalan lubang. Ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya pribadi dan jamaah, sehingga Allah menuntun kita pada jalan yang baik dan benar dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.